Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya atas nama Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia dengan ini mau memberikan pernyataan terbuka dan memberikan apresiasi terkait kegiatan kemarin yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan oleh BNN RI, BNN Provinsi, dan seluruh stakeholder jajaran pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi yang hadir pada acara tersebut. Kami sebagai warga Madura mengapresiasi yang setinggi-tingginya Bapak. Tapi ingat Bapak, narkoba bisa diberantas ketika kita semua berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tanpa tembang pilih. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak. Bapak boleh melakukan deklarasi, tapi kami minta sebagai rakyat Indonesia, deklarasi jangan hanya dijadikan seremonial atau membangun opini untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemberantasan narkoba sudah dilaksanakan. Ingat Bapak, perlu kami sampaikan, ini nyata Bapak. Bukan kami pesimis Pak, tapi kami berdasarkan fakta dan data yang dimana ketika ada masyarakat memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, maka akan diproses secara hukum. Tapi kenapa? Ketika oknum petugas, oknum pegawai, oknum pejabat yang memiliki, menguasai, mengkonsumsi, dan mengedarkan narkoba, kenapa tidak ada penegakan hukum? Malah seharusnya ketika oknum pejabat, oknum pegawai, oknum petugas, ya, ini harus dapat sanksi yang lebih berat daripada masyarakat sipil lainnya Bapak. Seperti yang terjadi, ada oknum di Lapas Pemuda Madiun yang mengakui, oknum petugas ini Pak, yang mengakui menguasai, memiliki, ya kan, dan mengedarkan narkoba dengan menyelundupkan di dalam kemasan nasi bungkus dan disimpan di dalam celana dalamnya. Tapi kenapa penegakan hukum kok tidak ditegakkan Bapak? Jadi jangan hanya kegiatan-kegiatan seperti itu dijadikan seremonial saja, ya kan? Tapi tunjukkan komitmen kalian semua untuk apa? Melakukan pemberantasan tanpa tembang pilih. Ini Pak yang bisa kami sampaikan dari pemuda Madura. Mungkin bisa dijadikan referensi dan kami siap diundang oleh BNN RI, BNN Provinsi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten di Jawa Timur. Kami akan buka datanya siapa oknum tersebut yang sampai detik ini tidak diproses. Ya, amin, amin, amin. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya atas nama Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia dengan ini mau memberikan pernyataan terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, dan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur, yang dimana kami sebagai aktivis sangat prihatin dengan apa yang terjadi di beberapa lapas dan rutan yang ada di Jawa Timur, yang dimana kami menemukan fakta berdasarkan data bahwa adanya dugaan oknum petugas yang ada di dalam lapas atau yang ada di salah satu lapas yang ada di Jawa Timur menjadi kaki tangan atau menjadi pesuruh atau menjadi kurir dari bandar narkoba yang inisialnya J, yang dimana bandar narkoba tersebut ada di luar dan dia bisa berkomunikasi dengan namanya petugas inisial TI, yang dimana TI ini adalah bersekongkol dengan bandar narkoba yang ada di dalam lapas yang ada di Jawa Timur dengan inisial PT. Lah, ini adalah bentuk kebobrokan dan tidak profesionalan dari para petugas lapas maupun rutan yang ada di Jawa Timur. Yang dimana yang lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan BAP hasil pemeriksaan dari jajaran kantor wilayah maupun dari kementerian, yang dimana petugas inisial TI ini sudah mengakui dia memasukkan narkoba dengan modus ditaruh di dalam nasi bungkus
Lah, ini seharusnya Bapak Menteri dan Bapak Akanwil Pemasyarakatan Jawa Timur mengambil tindakan tegas. Dengan apa? Mencopot dan memecat, bukan malah mempekerjakan lagi dan memberikan tugas baru kepada oknum TI tersebut. Lah, ini negara apa? Ketika ada masyarakat yang mengkonsumsi, mengedarkan, ya kan, ditangkap, diproses secara hukum. Kenapa ini tidak berlaku kepada jajaran teman-teman lapas dan rutan yang ada di Jawa Timur pada khususnya? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kita tidak perlu pakai inisial, Saudara Diki. Saudara Diki adalah bandar narkoba yang ada di dalam lapas narkotika Pamekasan. Dia masih bisa dengan leluasa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Nah, pertanyaan kami, kenapa Saudara Diki ini bisa leluasa menggunakan handphone di dalam lapas? Padahal handphone itu dilarang keras di dalam lapas, di lapas manapun yang ada di Indonesia, di rutan manapun yang ada di Indonesia. Lah, ini seharusnya saya berharap kepada Bapak Menteri, ya, kepada Bapak Menteri ini, seharusnya Bapak Menteri ini jangan hanya percaya dengan laporan-laporan secara tertulis, tapi Bapak Menteri harus mempunyai tim yang untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut itu melibatkan atau tidak melibatkan oknum petugas. Karena tidak mungkin Pak Menteri, narkoba jenis sabu-sabu, jenis apapun itu tidak punya sayap, tidak punya kaki Pak Menteri. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam lapas? Dan tidak ada ceritanya HP mempunyai kaki dan mempunyai sayap Pak Menteri. Jadi ini PR besar Bapak Menteri, dan saya berharap selaku Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, saya berharap Bapak Menteri, Bapak Akanwil Pemasyarakatan Jawa Timur jangan hanya pandai pencitraan, ya, tapi tunjukkan komitmen dan tanggung jawab Anda atas jabatan yang Anda emban. Jadi kami akan terus mengawal kasus ini, dan minggu depan kami akan gelar dan duduki, ya kan, lapas, bapas, rutan, dan kanwil pemasyarakatan Jawa Timur. Kami akan bongkar semua kebobrokan-kebobrokan yang ada di dalam lapas dan rutan. Kami akan ukir kembali sejarah yang dimana kami pada saat itu berhasil membongkar peredaran narkoba di lapas Waru Malang yang melibatkan 5 oknum sipir. Ya, itu pun tidak dicopot, cuman dipindah tugaskan saja. Ini apa-apa? Ini negara hukum atau negara bandar narkoba? Ya, notabene Pak Menteri adalah mantan Wakapolri yang seharusnya Pak Menteri ini paham apa yang harus dilakukan oleh seorang kelas menteri terkait menertibkan peredaran, penyalahgunaan narkoba dan HP di dalam lapas dan rutan. Street Justice, Ami, Jaya selalu. Suara